semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Our Story. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube ini, Mimin mau ngucapin selamat datang dan terima kasih sudah nonton video ini. Di channel YouTube Our Story, Mimin akan berbagi informasi ke kalian mengenai kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Di video Our Story kali ini, Mimin akan bercerita mengenai masalah Ciwepua. Pada tanggal 15 Juli atau pertengahan bulan Juli, merupakan suatu masa dalam penanggalan Tionghoa yang biasa dikenal dengan nama Ciwepua. Ci berarti 7, W berarti bulan, dan Pua berarti setengah. Jadi Ciwepua adalah pertengahan bulan ke-7 dalam bahasa Hokkien. Di tanggal inilah orang-orang keturunan Chinese pada umumnya akan melaksanakan tradisi untuk mendoakan arwah leluhur dan arwah-arwah yang berada di sekitar mereka. Di masa ini juga merupakan masa-masa paling menakutkan bagi mereka yang mempercayai tradisi tersebut. Ciwepua adalah bulan di mana malam-malam paling angker berlangsung dalam tahun itu. Karena di bulan 7 itulah dipercaya bahwa arwah-arwah orang mati akan keluar dari dunia mereka untuk masuk ke dunia manusia, mengunjungi keluarga dan kerabat mereka yang masih hidup. Karena adanya kepercayaan semacam ini, maka di bulan ke-7 tahayul dan mitos akan disebar kemana-mana. Para orang tua akan memberitahukan anak mereka agar tidak berkeliaran sembarangan apalagi di malam hari. Karena mereka khawatir arwah jahat bisa saja mencelakai anak-anak mereka. Bagi yang ingin melakukan sesuatu yang penting seperti pindah rumah atau memulai usaha, juga dianjurkan untuk tidak melakukannya selama bulan ini. Karena mereka yakin jika membuka usaha atau berpindah rumah pada bulan ini akan mengalami kesialan atau kegagalan. Ciwepua juga terkenal dengan keluarnya para hantu kelaparan dari alam baka untuk masuk ke dalam dunia manusia dan mereka mencari makan. Di Indonesia misalnya, di daerah-daerah di mana terdapat mayoritas warga keturunan Tionghoa, beberapa dari mereka mewanti-wanti anak mereka agar tidak mandi atau makan terlalu malam, karena konon akan diculik oleh hantu kelaparan. Mereka juga akan dilarang untuk keluar rumah pada malam hari. Di hari puncaknya, Ciwepua biasanya diadakan upacara sembahyang di rumah-rumah keluarga. Beberapa dari mereka menyiapkan barang-barang untuk dibakar seperti lilin, dupa, hingga uang kertas, pakaian, dan barang-barang lainnya yang tentu saja dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Karena ada kepercayaan hantu-hantu yang kelaparan akan keluar dari dunianya, maka biasanya di tiap-tiap keluarga akan menghidangkan makanan di rumahnya masing-masing untuk menyambut arwah keluarga yang kelaparan. Di samping itu biasanya sudut-sudut jalanan juga terdapat beberapa sesajen, lilin,
dupa, atau uang kertas yang konon juga dipersembahkan untuk hantu-hantu yang kelaparan yang tidak memiliki keluarga di dunia. Ciwepua tidak selamanya sesuram yang dibayangkan. Di negara-negara lain, pertengahan bulan ke-7 merupakan waktu di mana festival diadakan untuk merayakannya. Contohnya seperti di Singapura atau Hong Kong, mereka mengenalnya dengan Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar. Biasanya mereka semua akan keluar rumah untuk merayakan festival tersebut, membakar dupa untuk mendoakan arwah leluhur mereka, membakar dan menerbangkan lentera ke langit sebagai ungkapan mengirim doa untuk mereka yang sudah meninggal. Yang lainnya ada juga yang mengungkapkan pesannya dengan mengapungkan perahu-perahu kertas di air. Konon, jika perahu kertas itu mengapung lama dan sampai di pinggiran pantai yang lainnya, maka itu berarti arwah leluhur mereka telah menjadi makhluk yang abadi atau berada di dunia yang baik. Sebenarnya ada beberapa cerita dan legenda yang melatar belakangi ritual Ciwepua yang diadakan di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka berasal dari Konghucu dan juga Buddha. Dari segi menyiapkan sesajen, hidangan atau bekal, bisa ditilik dari pemahaman Buddhisme, di mana ada sebuah hari yang dikenal dengan nama Ulambana. Ulambana biasanya jatuh di pertengahan bulan Juli, namun sebenarnya tidak dapat disangkut pautkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hantu. Karena Ulambana merupakan hari untuk memperingati para biksu meraih pemahaman penuh tentang agama Buddha dan menyediakan bekal bagi mereka dipercaya mendatangkan berkah dan kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, jika melihat dari letak geografis ritual Ciwepua, bisa dibilang berasal dari masyarakat timur yang umumnya berkehidupan agraris atau bertani. Di masa-masa pertengahan bulan ke-7, biasanya merupakan saat-saat menyambut masa panen. Oleh karena itu, ada harapan agar panen mereka berhasil. Maka di bulan itulah mereka biasanya berdoa kepada dewa-dewa serta meminta dukungan leluhur mereka agar panen mereka berlimpah. Sekaligus juga memberikan penghormatan kepada arwah-arwah para leluhur. Sebuah legenda juga ikut melatar belakangi Ciwepua. Legenda itu merupakan cerita dari seorang Mulian yang mencoba menyelamatkan ibunya dari api neraka. Mulian adalah seorang murid Buddha yang paling taat. Namun entah bagaimana ibunya telah melanggar sumpahnya untuk tidak memakan daging dan akhirnya dikutuk untuk merasakan hukuman di alam di mana hantu-hantu lapar bergentayangan. Bagaimanapun Mulian mempersembahkan nasi kepada arwah ibunya yang sudah meninggal. Para hantu lapar itu akan mengambilnya hingga tidak sampai ke arwah ibunya. Putus asa, maka Mulian kemudian memohon kepada Buddha untuk menolongnya. Buddha kemudian mengatakan bahwa yang bisa menolongnya hanyalah para biksu yang berasal dari 10 mata angin. Para biksu itu telah menyiapkan segala jenis makanan dan barang-barang untuk dipersembahkan kepada leluhur selama 7 generasi. Dan mereka melakukan itu di tanggal 15 di bulan ke-7 setiap tahunnya. Maka setelah itu, Mulian akhirnya bisa mengirimkan bekal ke alam di mana ibunya berada. Ciwepua memang identik dengan malam yang penuh hantu. Ada beberapa pantangan atau pamali yang berhubungan dengan mitos atau tahayul ini.
yang konon jika dilanggar akan mendatangkan nasib buruk atau kesialan. Berikut Mimin ceritakan beberapa mitos atau larangan yang biasa didengar semasa Ciwepua. Pertama, di saat hari Ciwepua, kita dilarang untuk keluar pada malam hari. Karena konon para hantu akan bergentayangan di masa-masa itu. Kemudian, jangan melirik ke kiri dan ke kanan atau sebaliknya secara berulang-ulang. Jika kamu merasakan ada yang tidak baik, tetap menatap ke depan dan berjalan dengan tenang. Jika tidak, bisa saja kamu akan melihat penampakan yang mengerikan. Kemudian dilarang untuk memakai pakaian yang serba berwarna merah dengan selop tinggi dan berjalan sendirian. Merah dalam tradisi Chinese merupakan warna untuk merayakan, sementara Ciwepa merupakan sebuah ritual untuk orang mati. Maka itu akan dianggap tidak menghormati ritual tersebut. Kemudian larangan berikutnya adalah jangan berseru atau berteriak di tengah malam. Tetaplah diam sesenyap mungkin, terutama kamu merasa hawa dingin tiba-tiba menyergapmu. Jangan mencoba menangis atau larut dalam emosimu. Kemudian pantangan yang berikutnya adalah jangan bersiul di malam hari. Ada juga pantangan untuk jangan berjalan di kegelapan dan bersandar di tembok. Kemudian jangan menjawab atau membalas ketika seseorang yang tak kamu kenal memanggilmu. Dan masih banyak lagi pantangan-pantangan yang harus dilakukan pada saat Ciwepua. Pantangan itu tidak seharusnya dilanggar. Tetapi jika kamu memang sengaja melanggarnya, maka resiko harus kamu tanggung sendiri. Kendati demikian, terkadang pantangan itu bisa dijadikan sebagai uji nyali atau permainan bagi sebagian orang yang memang sengaja ingin melihat makhluk halus. Sebuah permainan atau ritual menjelaskan bagaimana cara agar kita dapat melihat para hantu yang bergentayangan di malam Ciwepua yang terkenal dengan hantu laparnya. Cara ini sudah diceritakan secara turun-temurun dan sudah menjadi semacam permainan di malam Ciwepua bagi anak-anak. Caranya adalah cukup sediakan sebuah penampi beras yang terbuat dari anyaman rotan. Kemudian letakkan penampi beras itu hingga menutupi kepalamu. Kemudian jongkoklah di bawah jembatan atau di tempat-tempat yang kamu yakini merupakan tempat yang berhantu. Maka konon jika kamu melakukan hal ini dengan benar, maka tidak lama kamu akan menyaksikan hantu-hantu kelaparan itu lewat di hadapanmu. Meski begitu, jangan sampai wajahmu terlihat, dan kamu harus memainkan permainan ini hingga hantu-hantu itu menghilang seluruhnya. Karena kalau tidak, maka hantu-hantu itu akan mengejar kamu. Jangan sampai kalian semua mencoba untuk pemanggilan arwah ini ya guys. Karena Mimin gak mau kalian kenapa-kenapa kalau terjadi sesuatu pada kalian. Oke deh, sampai sini dulu kayaknya cerita dari Mimin. Semoga cerita dari Mimin ini dapat menghibur kalian. Seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story dan juga follow Instagramnya ourstory.62. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat dengerin bacotan dari Mimin. Oke deh, sampai jumpa. See you next time.